Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bareng saya Atika di channelnya FV4. Nah, di podcast kali ini kita mengunjungi sebuah bengkel yang unik dan terpercaya di Klaten, namanya itu Anugrah Prima Motor. Nah, kali ini kita diberikan kesempatan nih untuk ngobrol langsung dengan ownernya, yaitu Bapak Muhammad Anton Suburi STMM, ya Pak. Halo Pak Anton. Halo Mbak. Pagi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Ya. Pak Anton, boleh diceritain nggak Pak Anton ini memulai bisnis bengkel ini, apakah emang dari dulu Bapak pengen punya cita-cita punya bengkel sebesar ini, terus Bapak menekuni bidang otomotif ini, ataukah ini bisnis turunan gitu dari keluarga Bapak? Seperti apa Pak? Oke. Kalau cerita cita-cita SMA pernah menulis ya di sebuah buku atau apa, kalau dalam zamannya kita kecil tuh Cerpen? Diare ya. Oh, diare itu. Ya, iya. Buku kecil, buku mimpi lah bahasanya. Salah satunya emang pengen punya bengkel. Berarti emang dari SMA itu udah di bidang otomotif Pak? Dulu kalau kecil saya malah cita-cita jadi tukang parkir Mbak. Lu kok tuh bisa? Karena lingkungan saya tukang parkir. Lingkungan saya tukang parkir, hanya berpikir simpel bahwa jadi tukang parkir dapat uang itu mudah dengan tukang parkir, hanya modal semperitan kan gitu. Ya, dan alhamdulillah kan udah terkabul sekarang tukang parkir, jadi parkirin mobilnya customer. Oh gitu. Iya benar sekali Pak. Iya. Identiknya gitu ya. Jadi di SMA itu saya waktu itu memang walaupun belum bisa nyetir mobil, cuman saya kepikiran kayaknya kalau nanti punya bengkel asik juga nih kan begitu. Di SMA udah punya cita-cita gitu ya Pak ya? Ya betul sekali. Gitu. Kemudian ke kuliah bidang apa Pak dulu Pak? Nah ini yang salah ya. Karena kuliah waktu itu hanya ikut-ikutan aja jurusannya. Iya. Hampir mungkin sebagian besar ya anak kuliah itu salah jurusan sehingga salah dalam memilih lah. Waktu itu hanya ikut-ikutan saja. Saya hanya berpikir karena punya teman yang dia punya kakak masuk di teknik sipil, kayaknya keren ya, bangun gedungan gitu. Anak keren aja itu. Ya, keren itu, bangun gedung, bangun jembatan, bangun jalan, bolehlah dicoba kan gitu. Akhirnya ya sudah, saya masuk di teknik sipil. Kemudian dan padahal tahu banget bahwa saya itu tipenya pelor ya. Nempel molor kan begitu ya. Artinya apa? Saya sudah ngerti bahwa ketika sebagai mahasiswa teknik sipil itu pasti akan banyak tugas-tugas sampai lembur gitu. Sampai lembur sehingga bagi saya waktu itu nggak gue banget gitu loh, kok lembur ya kan gitu. Tapi dalam perjalanan waktu mau nggak mau karena terbiasa, dipaksa untuk lembur, akhirnya jadi terbiasa kan gitu untuk begadang gitu. Padahal dulu sangat terkenal zamannya di level SMA itu King of Sleep kan itu, raja tidur. Jadi kalau ngumpul ada kasur, ada bantal, itu sembunyiin dulu, ada Anton datang tidur ya, aja. Ya. Sampai sebegitunya. Ya. Terus kemudian punya bisnis itu tuh dari mana Pak awalnya Pak? Jadi bisnis ini tuh dimulai karena ini ada bengkel yang tidak terkelola, kemudian sama ibu itu dibeli ya, sebenarnya dikelola oleh istri, tapi karena kemudian tidak, mungkin perkembangannya ketika dikelola oleh wanita jadi kurang berkembang banget lah. Karena sebelumnya saya justru memulai karir selama kuliah juga banyak CV ya, punya CV, punya LPK, kemudian punya tempat rental komputer. Berarti bertolak belakang dengan teknik sipil ya Pak ya? Semuanya bertolak belakang. Nggak ada yang nyambung gitu ya Pak? Nggak ada nyambung. Itu udah emang dari SMA punya cita, kuliah udah punya banyak bisnis gitu ya udah. Nah di awal menikah saya sudah punya bisnis, salah satunya yang masih berdiri waktu itu ya bimbingan belajar. Jadi punya bimbingan belajar, saya beli franchise, kemudian saya domisili di Salatiga kurang lebih 5 tahun. Nah di situ ya, kemudian karena ini bisnis yang dikelola istri kurang begitu berkembang, akhirnya mau nggak mau harus saya bantu, harus saya support ya, sehingga saya harus memilih antara dua usaha ya. Saya putuskan akhirnya pure bantu di sini mengelola ini. Berarti yang sana udah dilepas, Bapak benar concern di ini ya, bengkel ini ya. Gitu. Oke, berarti dulu kan emang awalnya dari beli ya Pak ya. Dulu baru dari 1-2 customer, terus sekarang bisa sampai selaris ini gitu Pak. Itu gimana ceritanya? Jadi bisnis itu adalah data Pak. Jadi yang saya tahu
betapa pentingnya kita mengelola data. Ya, jadi customer kita ini selalu kita kolek datanya, sangat lengkap data yang kita kelola, kita kolek ya. Dan itu yang kita bagaimana data itu kita kelola sehingga dia bisa repeat order, dia bisa mereferensikan. Ya salah satunya adalah dengan pengelolaan data yang lebih rigid lah. Kan gitu. Berarti gitu. Dari data ya Pak ya? Dari data. Oke, berarti kalau dilihat dulu dari cuma beli aja, berarti karyawannya cuma dikit. Sekarang bisa sebesar ini, mesti karyawannya lebih banyak ya Pak ya? Ada tips dan triknya nggak sih Pak tentang pengelolaan karyawan di sini kayak gitu? Pengelolaan karyawan, kalau waktu di awal-awal kita hanya 5 orang ya, ada 4 mekanik, 3 mekanik, 1 tukang cuci, 1 admin ya. Kemudian lama-lama berkembang. Sekarang sudah jadi puluhan. Udah kurang lebih 40 karyawan. Wow. Ya. Dan ketika di atas 30 bagi saya sudah sangat kerepotan kalau mengelola sendiri, sehingga kita sediakan HRD untuk mengelola bagian karyawan lah begitu. Terus kemudian ada hal unik nggak Pak untuk karyawan itu, misalnya tiap bulan atau tiap minggu, tiap pagi begini harus ada ini kayak gitu, ada nggak Pak? Ada sih. Jadi dalam pengelolaan bisnis ini tidak semata-mata kita mikir duniawi saja, tapi kita juga bagaimana menyisipkan sisi spiritualnya. Jadi bagaimana kita juga membangun tim spiritualnya juga kita bangun. Berarti bukan hanya bisnis duniawi, tapi bisnis akhirat ya. Betul. Paling nggak yang jelas memberikan manfaat lah. Tidak hanya duniawinya saja, tapi spiritual orang lain pun juga bagaimana kita bisa memberikan manfaat. Ya, salah satunya pada saat pagi hari jam 7 masuk, jadi bengkel kita buka jam 7 Mbak. Jam 7 mereka itu harus datang, kemudian ngaji bareng. Kemudian setoran hafalan. Gitu. Setoran hafalan. Nah, beberapa waktu wajib yang lalu ya, Pak, ya, itu ya? Wajib bagi teman-teman yang muslim, wajib. Di Ramadan yang lalu mungkin teman-teman tahu ya Ustadz Dohir ya. Kita undang di acara buka bersama dan sebagai juri mengetes apakah hafalan anabaknya benar-benar bisa gitu. Dan alhamdulillah beberapa karyawan kita memang bisa menghafal anabak. Ya, terus, dan beliau sangat heran, wah baru ini kita lihat ada bengkel setoran hafalan kan begitu. Ya ini hanya salah satu bentuk saja membangun spiritual untuk tim kita. Kemudian ada nggak Mbak strategi market untuk di bengkel ini kayak gitu, seperti apa Pak? Strategi market banyak hal sih Mbak. Jadi beberapa hal yang kita lakukan baik offline ataupun online. Kalau online mungkin kita lebih cenderung bermain di Google ya. Karena berdasar survei kami, setiap kali para pelanggan masuk, terutama pelanggan baru, itu pasti kita tanya dapat infonya dari mana. Kebanyakan dari mana itu Pak? Kalau di medsosnya memang dari Google. Dari Google ya. Sehingga bagaimana kita akhirnya mempush untuk medsosnya adalah konsen di Google. Ya bagaimana agar Google kita selalu di ranking 1 lah, sehingga orang akan mencari bengkel kita ya dengan mengklik Google-nya saja. Ya, walaupun medsos yang lain pun kita mainkan, tetapi mungkin tidak terlalu intens, termasuk TikTok, termasuk Facebook ataupun IG. Saya lihat juga banyak sekali Pak akun-akun YouTube Anugraphy Motor tuh dari YouTube, dari IG, Facebook kayak gitu. Kemudian kalau nama dari Anugraphy Motor itu sendiri artinya apa sih Pak? Kalau saya lihat tuh banyak banget dengan nama-nama anugerah kayak gitu. Ini sebenarnya grup bisnis di keluarga ini brandingnya lebih cenderung memang menggunakan nama anugerah ya. Jadi orang tua itu yang mengawali dengan nama Anugrah Furniture ya. Jadi Bapak Ibu ini bermain di dunia furniture dan kayu jati, spesialisnya di situ. Ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, jadi arah Rumah Sakit Islam kalau dari Klaten ya. Berarti dari keluarga emang ininya ya bisnis semua ya Pak ya? Semuanya bisnis, jadi nggak ada yang menjadi karyawan gitu. Semuanya memiliki bisnis. Kemudian kalau kakak ya ada kontraktor dengan nama Anugrah juga, Anugrah Putra Prima. Terus teman-teman di sini pasti pada penasaran nih Pak tentang modal Pak. Nah, tips dan triknya bisa memodalin segini besarnya itu seperti apa Pak? Ya mengumpulkan, jadi berhemat saja lah Mbak. Jadi banyak sebenarnya teman-teman pebisnis pemula itu kadang terjebak ya. Ketika bisnisnya sedang naik, kemudian sibuk dengan suatu hal konsumtif lah, yang sifatnya konsumtif ya. Beli sesuatu yang baru yang mana sebenarnya nggak terlalu penting banget, tetapi ya karena terkadang terbawa wah ekonominya bagus, pengen ini pengen itu dibeli ya, sehingga tidak berpikir tentang perkembangan asetnya ya. Alhamdulillah bengkel ini tidak pernah menggunakan biaya dari bank
Jadi memang murni kita ngumpulin, kita bangun pelan-pelan, kita beli aset pelan-pelan ya dari keuntungan yang kita dapat. Keuntungan dikumpulin jadi ditambah buat modal lagi gitu ya Pak ya. Nggak ada isinya, nggak ada ribanya gitu ya Pak. Nggak ada ribanya sama sekali, 0% nggak ada. Pak, kalau ada nggak sih Pak program-program lain di bengkel ini, mungkin ada bisnis di luar kegiatan-kegiatan sosial gitu Pak? Kalau kegiatan sosial beberapa yang kita gandeng, salah satunya adalah ambulan-ambulan yang dari yayasan ya, terutama untuk sosial, termasuk desa, Solo Peduli, kemudian sedekah rombongan, Yaser, Lazismu, ya. Pokoknya mobil-mobil untuk layanan umat kita berikan layanan gratis sebenarnya, dengan layanan gratis. Berarti balik lagi tadi Pak ya, bisnisnya bukan bisnis duniawi tapi juga mikir ke bisnis akhirat juga gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Kemudian ada nggak Pak keunggulan dibandingkan dengan bengkel-bengkel lain, atau keunggulan customer-nya bisa stay di sini atau bisa balik lagi, lain-lain yang diunggulkan gitu Pak? Kalau diunggulkan ya karena kita digandeng oleh Astra ya, termasuk menjadi salah satu AWS ataupun Autorest workshopnya Daihatsu, sehingga secara layanan bagaimana kita bisa memenuhi standarnya Astra, baik secara kualitas mutu, peralatan ataupun SDM-nya, layanannya bagaimana kita bisa memenuhi standar Astra. Mungkin itu yang menjadi keunggulannya. Jadi market kita itu salah satunya melayani mobil-mobil yang masa garansinya habis dari dealer, ya, sehingga dia pasti akan mencari bengkel umum yang mana mungkin secara harga sedikit lebih murah lah daripada kalau harus selalu tergantung dengan dealer yang notabene pasti anggapannya selalu mahal kan begitu. Kemudian untuk filosofi untuk pemikiran bisnisnya Bapak itu seperti apa sih Pak? Filosofi ini bisnisnya Bapak dalam Bapak membangun bisnis ini kayak gitu, seperti apa? Kalau saya hanya berpikir gini, bisnis itu bukan masalah untung dan rugi, tapi bisa masalah surga dan neraka kan gitu, membawa kita mau ke surga atau ke neraka. Satu contoh Mbak, mungkin banyak sebenarnya instansi yang melamar pada kita untuk kerjasama, ya, tetapi akhirnya kita putuskan untuk selektif ya, tidak semua instansi harus kita layani, karena banyak sekali ya instansi-instansi itu yang terkadang maaf tanda petik ya agak curang lah kan gitu, nitip fee dan lain sebagainya yang menurut saya ini next akan nggak bagus buat kita, ya, bisa hal-hal yang ya mudarat lah bahasanya, markup harga bagi kami sudah mulai kita tinggalkan cukup lama ya, sehingga kita mulai fokus ya benar-benar yang memang bisnisnya yang benar-benar barokah. Ya, jangan markup harga, jangan penipu nota dan lain sebagainya. Maka hal itu sudah kita tidak layani lagi. Pak. Ya. Nyari yang barokah gitu ya Pak ya. Betul sekali. Kemudian balik lagi tadi Pak, kan Bapak kan backgroundnya teknik sipil, ini bidangnya otomotif. Nah, seperti apa sih Pak itu ibaratnya berbanding terbalik banget kan, jauh banget gitu Pak. Jadi seperti apa Pak? Bapak nggak tahu menau mungkin tentang mekanik otomotif kayak gitu Pak. Ya. Jadi pada prinsipnya menurut saya bisnis itu kekuatannya adalah di leadership ya. Ketika seseorang ini memiliki jiwa leadership yang bagus, pengelolaan orang, yang menempatkan orang, ya, sehingga skill terhadap operasional tentang hal tersebut itu hanya cukup 7% saja sudah cukup. 7% aja Pak? 7% sudah cukup. Selebihnya leadership ya? Ya leadership saja, nanti kita harus menempatkan orang di tempat yang tepat kan gitu loh. Sehingga saya paling hanya sekedar tahu turun mesin itu apa saja yang dilakukan. Berarti ibaratnya kita bisa mempekerjakan orang pintar kayak gitu ya. Nah, jadi saya hanya bermodal di situ Mbak. Kekuatannya adalah mengelola orang, kemudian marketing hanya di situ saja. Kemudian kalau untuk urusan akuntansi biasanya dihandle oleh istri kan gitu. Dia yang lebih paham karena memang backgroundnya ekonomi kan. Nah, kekuatannya di situ. Banyak bisnis yang saya kelola itu justru saya memang benar-benar nggak ngerti malah. Karena saking banyak bisnis kan ya Pak itu ya. Kalau banyak banget enggak, cuman tidak kemudian saya selalu menjadi sebuah operator gitu. Harus tahu sampai detail itu enggak. Yang penting tadi apa ya, leadership-nya Pak ya. Ya, paling enggak kalau dalam sebuah bisnis menyumbang cukup besar sekitar 35% lah, harus leadership-nya itu harus kuat memang. Oke. Pak, kemudian ini kan lagi masa pandemi nih, lagi gencar-gencarnya PPKM. Ada nggak sih Pak ngaruh nggak ke bisnisnya Bapak gitu? Terus tips dan triknya seperti apa? Oke. Kalau ngaruh, jadi gini, dalam kondisi COVID kayak gini, ada yang ngaruh positif, ada yang ngaruh negatif ya. Kalau bengkel beberapa ada yang ngaruh negatif ya. Termasuk kami ya di awal-awal pandemi mungkin di tahun lalu ya, di bulan Maret April ya, 2 tahun yang lalu. Awal-awalnya COVID ini benar-benar bisa memukul kita lah. Mungkin bisa bahkan beberapa bengkel ada yang minus, kami pun pernah mengalami
minus itu dalam hal pembayaran ya, antara uang keluar dan masuk itu Minus. jomplang ya. Karena sudah kita rencanakan. Jadi kembali lagi kalau tadi saya ngomong bisnis itu data. Karena di bulan persiapan Lebaran itu kita sudah susun pengadaan barang sebenarnya, pengadaan barang spare part ya sudah kita siapkan untuk persiapan Lebaran. Tapi kenyataannya Lebaran kan zong kan begitu. Tetapi mau nggak mau barang yang sudah dikirim kan harus dibayar. Sehingga kan ya jomplang antara pemasukan sama pengeluaran, ini harus dikeluarkan untuk bayarin dan begitu. Nah, strateginya bagaimana? Ya, waktu itu kembali ya, ketika saya mengelola database, jadi customer itu sampai sudah kita peta-petakan per kecamatan pun kita punya datanya. Balik lagi ke data ya Pak ya? Data. Nah kemudian kita meluncurkan, karena orang waktu itu masih panik ya, nggak mau keluar, sehingga kita mencoba terobosan dengan memberikan layanan fogging gratis kepada customer kita. Mengunjungi dari rumah ke rumah. Berarti banyak kayak promosi gitu ya Promosi. Pak ya? Nah caranya bagaimana? Ya kita menggunakan sebuah aplikasi ya. Jadi tidak dijabri satu persatu pagi Pak Budi gimana kabarnya, kita ada layanan gratis fogging, tidak, tapi kita sebuah aplikasi yang ketika kita kirim sekali klik saja udah bisa ngirim ratusan ribuan customer kita menyebut namanya di dalam satu area yang sudah kita tentukan. Semisal minggu ini kita promo di area Klaten Tengah, ya berarti yang kita kirim hanya Klaten Tengah saja. Nah sehingga kita pada saat kunjungan itu tidak simpang kemana-mana, semisal dari utara kemudian ke selatan, jaraknya cukup jauh. Jadi kita fokus di situ. Nah ini memudahkan kita untuk bisa bangkit di masa pandemi. Nah layanan kita awalnya adalah gratis fogging dan pengecekan beberapa item, mungkin belasan item deh. Ngecek oli, ngecek pokoknya yang bisa dicek kita cek. Nah pada saat datang kemudian kita cek, ketika ada kerusakan baru kita sampaikan. Nah, kalau mau dikerjakan saat itu kita berikan diskon berapa persen? Sekitar 20% lah jasanya. Nah, rata-rata mereka juga menyambut bagus. Ya Pak, kerjakan saja. Ya sudah, kita tinggal telepon bengkel, tolong sediain spare part ini, bla bla bla, kirim ke lokasi, kita bisa kerjakan di rumah. Tapi kalau memang pekerjaannya cukup berat, mau nggak mau ya harus kita bawa ke bengkel. Oke, berarti promosinya harus dikerjain lagi ya Pak ya. Kemudian nih Pak, motivasi buat semangatnya sama teman-teman pengusaha ini Pak. Banyak apa di bidang otomotif? Setiap kali ada cobaan ya, saya yakin pasti juga ada celah lah, ada celah yang memang bisa kita coba untuk kita bisa jadi pemenang. Ya, nah kalau kita sendiri diberikan suatu cobaan kemudian tidak mencari solusinya dan kita kalah ya, maka sulit untuk kita menang. Dan kalau kita udah menang Mbak, itu biasanya kita akan melesat karena bisa melewati masa yang sulit. Jadi pesan saya ya jangan putus asa, selalu cari cara. Kalau ini nggak bisa, bagaimana cari cara yang lain. Ini nggak bisa, ya masih ada cara. Ya betul sekali. Jadi jangan putus semangat bahwa dalam segala usaha itu pasti ada cobaan, ada rintangan, ada tantangan, gitu. Sehingga ya harus semangat saja untuk mencari cara bagaimana agar itu berhasil. Oke, poinnya jangan putus asa ya Pak. Oke, Pak kalau boleh tahu ini channel YouTube-nya Anugerah Bima Motor ini apa sih Pak? Sepertinya Bapak juga aktif banget ini konten di YouTube ini kayaknya. Gak terlalu aktif sebenarnya, tapi ada bagian timnya, tim medianya biasa kadang memang berkala untuk posting. Kalau akunnya ya namanya Anugerah Bima Motor. Ya, banyak sekali akun sepertinya juga banyak ya Pak ya. Ya betul, Facebook, IG juga namanya Anugerah Bima Motor, TikTok juga ada. Oh TikTok juga ada. Oke teman-teman jangan lupa buat follow ataupun subscribe di IG, Facebook maupun YouTube-nya Anugerah Bima Motor ya. Oke, baik Pak Anton, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya, atas motivasi dan semangatnya. Kita udah diberikan kesempatan buat ngobrol dengan ownernya langsung ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mbak Adika. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen video ini apabila bermanfaat buat kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.